Hai semuanya, Mas Bang Garis Zone. Di video ini gue akan share pengalaman gue selama menggunakan tablet ini. Apa yang menarik dari tablet ini, dan apa yang menjadi pertimbangan sebelum kalian membeli tablet ini. Oke, langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Oke, baik. Dari sisi spek, tablet ini tuh sudah bagus di kelas harganya, dan ini adalah tablet terbaik dari Redmi setidaknya sampai video ini dibuat. Cuman pas gua cek, ternyata spek tablet ini tuh sangat mirip dengan Poco Pad. Nah, bedanya, jadi si Redmi Pad Pro ini tuh nggak cuma dijual secara online, tapi juga dijual secara offline. Aksesorisnya lengkap juga ya teman-teman ya. Ada Redmi Smart Pen, dan ada juga keyboard case-nya. Ini dijual terpisah. Tapi coba kalian cari aja, siapa tahu ada yang jual paket bundling gitu. Buat yang tertarik beli, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi atau cek di keranjang kiri bawah, oke? Untuk performa menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 4 nanometer, ini adalah chipset kelas menengah atas ya. Jadi performanya udah bagus, cuman ada satu varian aja nih, RAM-nya 8GB dengan ROM-nya ini tuh 256GB. Dan kalau dirasa masih kurang, bisa ditambahkan microSD up to 1,5TB. Oh iya, tablet ini tuh Wi-Fi only ya teman-teman ya, dan sudah mendukung Wi-Fi 6. Untuk desainnya sendiri, ya kalian bisa lihat ya, dan komentar sendiri aja ya, karena kan desain itu preferensi masing-masing. Yang jelas, build quality tablet ini tuh menurut gua solid banget. Menggunakan slim metal unibody ya, yang bikin berasa banget kalau tablet ini tuh nggak murahan. Kemudian dari sisi kenyamanannya, dimensi dan beratnya ini tuh menurut gua udah pas banget ya. Jadi gede banget enggak, kecil banget juga enggak. Cuman ya bisa dibilang cukup gitu ya. Cukup bisa menjadi pengganti laptop sementara dari sisi form factor-nya. Untuk biometriknya sendiri nih, tablet ini tuh sudah mendukung face unlock untuk membuka kunci tablet dengan sangat mudah. Dan selama gue pakai tablet ini, gue cukup suka ya sama speakernya. Tablet ini tuh punya 4 buah speaker dan 2 buah mikrofon. Untuk speakernya jujur gue ngerasa kurang kenceng suaranya ya. Jadi harus di set di volume yang tinggi baru berasa suaranya. Tapi karakternya gue suka banget. Sudah menggunakan Dolby Atmos dan Dolby Vision. Malah gue sengaja nih putar musik di tablet ini tuh di set di volume maksimal ya. Suaranya masih terjaga dengan sangat baik, bassnya berasa, middle dan low-nya juga cukup balance. Audio codecnya sendiri ini sudah mendukung SBC, AAC, aptX adaptif, bahkan LDAC. Sementara untuk kualitas mikrofonnya ya seperti ini. Oke, ini adalah kualitas video dan audio dari Redmi Pad Pro ya, tablet dari Xiaomi yang menurut gue ini sangat menarik banget ya teman-teman ya. Wih, ini bagus juga ternyata ya kualitasnya. Ini dibantu lighting doang sebelah sana nih, habis aero ya, habis syuting. Dan kualitasnya seperti ini teman-teman. Ini 1080 pixel di 30 frame per second. Ini cocok banget sih. Ini buat kalian meeting online ini udah oke ya. Apalagi pakai Zoom meeting juga bisa backgroundnya tuh blur. Jadi kalau misalnya kalian meeting di luar ruangan, mau privasinya terjaga gitu ya, tinggal di blurin aja. Oke? Ini bagus banget nih. Nah, sementara ini kamera belakangnya ya. Tuh, ini kamera belakangnya nih. Tuh. Nah, lagi syuting nih. Tuh. Oh, kok nggak fokus nih? Tiba-tiba nggak fokus. Kok aneh sih nggak fokus nih? Nah, baru harus di tap dulu nih, baru fokus nih. Ini kamera belakangnya nih, tuh. Nah, ini kamera belakangnya nih, teman-teman ya. Ini nggak begitu terang banget, jadi agak senduk-senduk gelap gitu ya teman-teman ya. Tapi ini udah oke sih. Seperti biasa ini kualitasnya di 1080 pixel di 30 frame per second. Kemudian nih, selama gua pakai tablet ini tuh salah satu yang bikin nyaman itu adalah layarnya. Jadi layarnya tuh responsif dan licinnya juga tuh enak banget gitu di jari ya teman-teman. Pokoknya mainin gesturnya, tap-tap di layar, ini tuh sangat nyaman banget. Selain itu dengan ukuran display 12,1 inci buat gua pribadi ini ukuran yang pas ya untuk dibawa kemana-mana dan pas untuk digunakan ketika bekerja. Apalagi bekerjanya tuh mengetik ya. Untuk layarnya sendiri ini tuh sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi 25K ya, dan sudah 120Hz. Jadi nggak heran ya, makanya layarnya ini tuh smooth banget, enak gitu. Layarnya ini tuh sudah sangat bagus ya, bisa menampilkan warna dengan sangat baik walaupun di bawah 100% sRGB, tapi yang jelas selama gua pakai untuk nonton ataupun main game, warna yang dihasilkan di layarnya ini tuh detailnya dapet, saturasinya juga menurut gue ini udah pas.
Terus selain sudah oke untuk kerjaan, layarnya ini tuh sudah sangat mantap untuk menemani konten multimedia. Untuk digunakan nonton Netflix, layarnya ini tuh sudah bersertifikat Widefine L1, yang artinya kita bisa menonton Netflix dengan kualitas high definition. Oh iya, layarnya ini tuh sudah UV Rainland ya, untuk mengurangi cahaya biru dan anti flicker juga. Sementara nih, untuk pengalaman kameranya, jujur untuk sebuah kamera yang ada di tablet ya, gua bisa dibilang suka banget lah, udah oke lah ya. Hasil jepretannya tuh sudah bagus gitu untuk sebuah tablet ya. Teman-teman bisa lihat sendiri aja gimana untuk kualitasnya ya. Nah, kamera belakangnya ini tuh punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Kemudian kamera depannya ini tuh punya resolusi di 8 megapiksel juga f2.2. Untuk perekaman video, baik kamera belakang ataupun kamera depan maksimal bisa merekam di kualitas 1080 piksel di 30 frame per second. Perekaman video menggunakan Redmi Pad Pro ya, 1080 bisa di 30 frame per second. Ini kondisi luar ruangan udah bagus ya ini ya sebenarnya. Untuk sekelas tablet ini udah oke. Ini kita lagi di ini ya teman-teman ya, di apa studio nih, tuh kan kelihatan kan bagus kan ya. Sekarang kita coba nih kamera belakangnya. Ini kamera belakangnya teman-teman ya, tuh set. Kita lihat ya fokusnya ya. Ya beginilah apa adanya gitu ya teman-teman ya. Ini di kualitas 1080 piksel di 30 frame per second. Tuh. Sejauh ini penggunaan kamera di sebuah tablet buat gua pribadi nih sangat amat jarang digunakan. Nah, kalau kalian gimana? Emang kalian sering gitu ya foto pakai tablet gitu ya? Gue pengen tahu aja nih, kamera di tablet tuh sering kalian pakai nggak sih? Share ya di kolom komentar, gue pengen tahu, penasaran aja, oke? Oh iya nih, untuk OS-nya sendiri, tablet ini tuh menggunakan HyperOS yang berbasiskan Android 14. Tampilannya lebih clean dan nggak begitu banyak aplikasi bawaan. Dan untuk update-nya sendiri, Xiaomi mengklaim tablet ini tuh akan dapat 2 kali OS update dan 4 tahun security update. Untuk penggunaannya, gua ngerasa lancar ya, cukup smooth, responsif, dan digunakan untuk multitasking juga berjalan dengan sangat baik, asalkan tidak begitu banyak membuka banyak aplikasi gitu ya. Kemudian nih, untuk digunakan bekerja, tablet ini tuh bisa diandalkan. Kalau pengen gratisan, gue pakai Google Doc, atau biasanya gue juga pakai Microsoft Office 365. Kita bisa bekerja mengetik dengan keyboard yang sangat nyaman dan udah cukup banget ya untuk kebutuhan gue bikin script di mana aja. Ada juga nih stylus atau Redmi Smart Pen buat kalian yang suka coret-coret, gambar-gambar, dan bikin desain. Selain ringan, ukurannya juga pas buat gue ya, jadi berasa pegang pensil beneran gitu ya. Respon nulis di layarnya tuh nyaman banget dan minim delay. Bahkan kalau kita menggambar dengan telapak tangan menempel ke layar, ini tidak akan mengganggu. Layarnya cuma menerima input dari stylusnya aja. Tombol di bawah stylusnya ini untuk mode menulis bisa kita gunakan untuk pindah-pindah jenis pensil, atau bisa kita gunakan juga untuk menulis di Google Chrome seperti ini. Sementara nih untuk tombol atasnya, kalau kita tekan beberapa detik, berfungsi untuk melakukan screenshot. Yang perlu diperhatikan adalah keyboard dan stylusnya ini tuh mesti kita cas manual melalui port Type-C-nya. Dan dengan aksesoris yang lengkap ini ya teman-teman ya, tablet ini terbilang sangat bisa meningkatkan produktivitas kalian. Kemudian nih, untuk aktivitas gua nih ya, gua cukup sering meeting online ya, menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya, dan tablet ini bisa menjalankannya dengan sangat baik. Kameranya disimpan sengaja di posisi landscape seperti ini, sehingga meeting jadi lebih nyaman. Kalau lagi meeting di luar, kita bisa gunakan TWS melalui koneksi Bluetooth, atau bisa juga nih melalui port jack audio ya. Tinggal colokin aja headset kabel yang ada mic-nya ya. Jadi suara ketika meeting bisa terdengar dengan jelas, baik dari suara kita ataupun lawan bicara kita. Nah, pada aplikasi Zoom Meeting-nya, ini tuh enak banget ya, karena sudah bisa menggunakan fitur background blur. Kemudian nih, gue juga pakai tablet ini untuk ngedit video pendek yang biasa gue upload ke TikTok, Reels, Short Video ya, ataupun Shopee Video nih. Dan tablet ini tuh sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya. Ditambah dengan dukungan stylus
stylus yang bagus, ini memudahkan gua ngedit foto ataupun ngedit video dengan lebih presisi ya. Jadi lebih enak aja gitu, lebih gampang gitu, presisi banget ya. Terus selain gua gunakan untuk aktivitas content creator, tablet ini juga gua pakai untuk aktivitas jualan online. Kebetulan gua cuma pakai Tokopedia dan Shopee ya teman-teman ya. Dan selama gua pakai, nggak ada kendala sama sekali dari sisi aktivitas jualannya. Gua gunakan tablet ini tuh memang untuk ini ya, untuk balas-balas chat, liatin analitik toko, ataupun upload foto produk yang sebelumnya sudah gua buat. Secara administrasi ya, secara administratif gitu ya, di layarnya ini yang 12 inci ya, membuat konten ataupun membaca informasi jadi jauh lebih banyak ditampilkan dan jadi lebih nyaman. Kemudian muncul pertanyaan nih, bagaimana performanya dan bagaimana digunakan untuk main game? Sebenarnya jujur ya, gue tuh jarang banget gitu ya beli tablet buat main game itu, ngapain ya? Kecuali gamenya anak-anak kali ya, bareng anak gitu ya. Tapi ini gue cobain nih, tes buat kalian ya. Gue coba tes sintetis ini menggunakan aplikasi Benchmark, dan hasilnya segini ya teman-teman ya. Dan melihat hasilnya, tablet ini tuh punya performa yang sudah cukup kencang di kelas harganya. Sensornya juga terbilang lengkap ya, gyroscope juga udah ada, aman ya. Dan untuk main game jujur ya, aduh sekali lagi nih, gue nggak pernah main game ya. Biasanya kan buat entertainment dan kerjaan aja gitu kan. Nah, tapi kita coba nih untuk bermain game Mobile Legends ya. Dengan settingannya ini tuh maksimal ya. Game berjalan dengan baik banget ya, dengan lancar tanpa kendala. Yang penting sinyalnya bagus. Terus gue juga nih coba main game PUBG. Game bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kendala juga. Cuman gue pribadi jujur ya nggak terbiasa nih sekali lagi ya main game di layar 12 inci. Aduh, gede banget. Sekali lagi nih gue kasih tau ya, palingan kalau misalnya mau main game nih, biasanya gue main game yang simple-simple aja gitu ya, atau game edukasi gitu bareng anak gue ya gitu. Jadi selain tabletnya juga nyaman, bonding sama anaknya juga jadi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau digunakan untuk main game sendiri, Mobile Legends, PUBG, aduh, di HP aja kali. Nah, dari semua yang gue ceritain ya teman-teman ya, ada poin penting dari kenyamanan sebuah tablet, yaitu daya tahan baterainya. Jujur gue pakai tablet itu ya, nggak terus-menerus dipakai gitu ya, tanpa berhenti gitu ya. Tapi gue seringnya kayak begini nih. Kalau misalnya gue di rumah buka sebentar gitu kan ya, bikin script, kemudian cek pesanan atau edit-edit video TikTok, terus kalau udah beres gue langsung tutup lagi gitu kan ya. Atau sesekali biasanya gue pakai nonton Netflix ataupun main game edukasi bareng anak gue. Nah, untuk baterainya sendiri yang punya kapasitas 10.000 mAh, baterainya ini tuh buat gue awet banget. Bisa bertahan lebih dari 12 jaman. Tapi balik lagi ya, baterai ini tuh tergantung pemakaian masing-masing. Nah, sementara nih untuk ngecasnya, tablet ini tuh support di 33 watt fast charging. Di kondisi 0-100% butuh waktu sekitar 1 jam 50 menitan. Nah, oke. Paling itu aja kali ya curhatan gue selama menggunakan Redmi Pad Pro ini ya. Nih, dari semua yang gue ceritain, yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli tablet ini, yang pertama, tablet ini tuh Wi-Fi only, tidak support SIM card ya. Jadi sangat bergantung dengan internet Wi-Fi gitu ya. Atau misalnya kalau kemana-mana ya tinggal kalian tapping aja dari smartphone kalian. Yang kedua nih, belum support DisplayPort ya. Jadi belum bisa dikonekin ke monitor tambahan ya. Begitulah. Yang ketiga, speakernya. Ya, walaupun karakternya jujur ya, karakter suaranya tuh gue suka ya, udah cukup oke. Tapi suaranya ini tuh menurut gue kurang kenceng gitu ya. Nggak tahu kenapa, jadi harus maksimal terus gitu volumenya. Tapi semua ini tuh terbayar dengan performa yang kenceng, layarnya yang bagus, daya tahan baterai yang awet, dan kelengkapan aksesorisnya ya, walaupun dijualnya secara terpisah. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi atau cek di keranjang kiri bawah sini. Oke, gua pamit dan bye. Bagus ini nih. Beli.